Siapa yang melapangkan manusia dari kesulitan dunia, catatan Allah akan melapangkannya dari kesulitan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, salah satu dari tujuan puasa Ramadan yang kini tengah dijalani oleh umat Islam adalah untuk tazkiyatun nafs, pensucian diri dari dosa-dosa. Karena hanya dengan kesucian diri itulah manusia dapat kembali ke jati dirinya yang sesungguhnya, fitrah, dan ketika itulah manusia dapat menjalani kehidupannya serta aktivitas-aktivitasnya di bawah ridho ilahi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita bicara mengenai keampunan dosa, pensucian manusia dari dosa yang mengkooptasinya, kita perlu menyadari bahwa dosa itu sebenarnya ada dalam dua bentuk. Dosa vertikal, yaitu dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa horizontal, dosa manusia kepada manusia lain dan alam sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung persoalan ini, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Dimanapun manusia itu berada, dia akan mengalami kesulitan kecuali bila komunikasinya secara vertikal dengan Allah, hablum minallah, dan komunikasinya secara horizontal dengan sesama manusia dapat berjalan lancar. Dan komunikasi ini apabila terganggu, maka itu akan mengakibatkan dosa. Saudaraku, dosa kepada Allah hendaknya diselesaikan dengan minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, berjanji untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang disyariatkan atau diminta oleh Allah. Adalah suatu yang menarik karena Allah adalah pencipta, pemelihara, dan penuh kasih sayang kepada manusia. Maka bila manusia mendatangi ilahi, mendatangi Tuhan, mohon ampun kepada Allah, kapan saja itu akan diterima oleh Allah. Bahkan semakin malam, semakin hening, jika engkau berada dalam kesendirianmu, itu makin lebih efektif jika engkau mohon keampunan dari Allah. Tetapi dosa-dosa horizontal kepada manusia itu sebaiknya diselesaikan dengan minta maaf bila orangnya masih ada, dengan siapa kita pernah bersalah. Dan yang kedua yang dapat kita lakukan dalam pengampunan dosa horizontal ini adalah dengan meningkatkan kepedulian kita, kepedulian sosial kita, atensi kita terhadap persoalan-persoalan umat manusia yang menyulitkan dirinya. Saudaraku, kondisi masyarakat kita, kondisi bangsa kita, dan bahkan kondisi dunia saat ini memanggil agar kita melakukan atau mengimplementasikan kepedulian ini secara maksimal. Saudaraku,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan energi kepedulian ini ketika beliau bersabda, "Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasallahu alaihi kurbatan min kurbil yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan manusia dari kesulitan dunia, catatan Allah akan melapangkannya dari kesulitan akhirat. Saudaraku, adalah menarik bahwa tren dunia sekarang ini dalam menghitung-hitung kekayaan bukan grafik dari jumlah kekayaan yang dimilikinya. Kalau ada orang kerjanya menghitung-hitung kekayaannya, grafik kekayaannya, sebenarnya sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, out of date. Tetapi kecenderungan pemilik harta sekarang ini secara global adalah menghitung seberapa banyak hartanya yang digunakannya untuk membantu kemanusiaan. Saudaraku, tren ini, budaya ini sebaiknya kita anut. Kekayaan kita hitung bukan dari sudut seberapa grafik yang kita miliki. Di perusahaan mana, di bank mana, aset mana, seberapa banyak yang kita miliki. Bukan itu kecenderungan terakhir. Kecenderungan terakhir, orang menghitung hartanya adalah dengan melihat berapa persen dari hartaku yang kugunakan untuk membantu kemanusiaan. Rasulullah memuji orang yang penuh kepedulian ini dengan mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah berpihak kepada orang yang kalau orang itu peduli terhadap persoalan, kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Saudaraku, seorang pemikir muslim yang terkenal, Hasan Hanafi, mengeluarkan statementnya, tesisnya yang sangat terkenal di dunia Islam, yaitu al-yasar al-islami, kiri Islam. Secara terminologi ini memang mengagetkan, tetapi dari sudut substansi ini adalah persoalan kepedulian. Bagaimana kita menyikapi persoalan sosial. Dalam pemikiran ini, manusia atau masyarakat dibagi kepada dua. Penguasa yang dikuasai, kaya, miskin, zalim yang terjalimi, penindas yang tertindas. Saudaraku, al-yasar al-islami, kiri Islam, itu maksudnya bahwa Islam itu berpihak ke sebelah kiri. Penguasa yang dikuasai, Islam itu berpihak kepada yang dikuasai, karena yang dikuasai sering tertindas dan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Kaya, miskin, dalam konteks ini Islam berpihak ke kiri kepada yang miskin, karena yang miskin seringkali tidak memperoleh perhatian dari orang kaya. Zalim yang terjalimi, Islam berpihak ke kiri. Yang terjalimi, bahwa Islam itu berpihak ke yang terjalimi. Para penindas yang tertindas, Islam berpihak ke kiri, yaitu orang-orang yang tertindas. Saudaraku, kini kita dipanggil oleh Islam, sebahagian dari upaya kita untuk menjernihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari kita berpihak ke kiri dalam konteks sosial yang saya sebut tadi. Kita tingkatkan kepedulian kita. Semoga Allah meridhoi hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.